Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Mungkin ada yang selamat malam. Halo. Hari hari ini kita mau bahas apa nih? Yang lagi rame-rame. Yang lagi rame-rame. Yang Emang- sempet bikin resah warga Depok. Emang rame sih. Rame banget. Jadi rame. Soal Dari UHC. awal bulan. Mm-mm. Dari awal bulan Februari. Februari. Yang membuat warga kaget dan Resah deh ya, resah. gelisah. Aduh. Lengkap banget ya, lengkap banget. Soalnya kabarnya UHC bukan UHC doang sih, status desil ya. Desil status kesejahteraan warga itu sekarang diperbaharui lagi nih. Dari desil 1 sampai desil 5 yang dimana desil 1 sampai 5 ini status sebagai penerima manfaat BPJS kesehatan atau inilah untuk PBI. atau bantuan ya kan, Ya. bantuan untuk kesehatan Bantuan masyarakat itu akhirnya diperbarui lagi. Mungkin masyarakat ya jadi kerja dua kali lah jatuhnya, maksudnya yang sebelumnya mungkin sudah terdata di DTSN ya, data sosial ekonomi nasional gitu kan. Namun mereka harus kembali mendata. Mungkin menurut gua nih ya, langkah Pemkot atau pemerintah ini menurut gua bagus lah, maksudnya dalam hal untuk menyasar penerima manfaat biar lebih tepat lagi sih menurut gua. Cuman ini Kayak- masih jadi polemik nih di Kayak masyarakat menyaring nih. gitu ya Bang ya. Ya, menjaring lagi gitu. Kemarin ada yang ke kelurahan nggak? Atau mungkin Oke, dari situ gua lagi rame kan ya salah kemarin di satunya kelurahan tuh ya? karena kan emang Boleh. mantau juga tuh dari kelurahan. Nah, di sini gua respectnya sama kelurahan sih karena ada SLRT ya, yang Puskesos itu tuh yang di bawah naungan Dinsos. Jadi warga yang rame kayak ini nih gimana sih, atau diberi pemahamannya nih langsung ke si pihak yang berkompeten dan buat menaungi informasi kayak gini gitu Bang, dari SLRT, dari Puskesos ini. Masing-masing di kelurahan tuh ada 2 warga-warga tuh yang datang banyak. Di kelurahan Kemiri Muka sendiri tuh informasinya dari awal Februari ya, itu banyak banget 70 warga sehari sekaligus ngantri dari pagi, dari jam 8 sampai jam 4 sore. itu mereka apa? Mendata atau Jadi ya Yang dinonaktifkan minta diaktifkan kembali ya. warga yang datang tuh buat verifikasi gitu, kayak mengsinkronisasi ulang, bahkan yang buat mastiin gitu ya, buat mastiin banget. Terus biar detail dilakukan ground checking juga. Ground checking ini juga dilakuin sama fasilitator SLRT-nya. Nah, jadi kalau dari ground checking-nya itu sendiri, si SLRT-nya nanti diarahkan untuk ke rumahnya si warga ini Bang, gitu, yang ngelaporin status desilnya, apakah dia memang masuk di desil 1 sampai 5 atau lebih gitu. Jadi kalau kan yang bisa di cover sama di cover bantuan ini kan statusnya desil 1 sampai 5 doang kan. Nah, ternyata ada beberapa case kebanyakan sih warga yang nonaktif tiba-tiba tuh KIS ya. KIS kebanyakannya KIS. Dan ground checking ini buat mastiin lagi tuh kayak statusnya. Terus warga juga kemarin salah satunya ada yang Kiki wawancara, anaknya ini nih tadinya masuk nih di cover sama pemerintah buat KIS nih ya, atau BPJS lewat JKN gitu. Nah, tiba-tiba pas pengen daftar, pengen berobat gitu ya, nggak bisa gini, kayak agak ya mah gimana gitu kan. Ini kan emang dia juga nyeritain dari awal ya. Terus akhirnya si mamahnya ini nih ngurus, ternyata anaknya udah kerja, udah punya gaji UMR. Nah, dari situ nanti si SLRT-nya juga bakalan ke rumahnya. Nah, itu yang mutusin nanti mereka masuk ke desil berapa-berapanya nih, tetap Kemensos pusat gitu. Tinggal nunggu aja sih kalau Puskesos gitu. Masih ada waktu lagi tuh dia update nunggu lagi berarti dia? Nah, satu sisi lain kalau untuk warga yang bener-bener urgent ya, mohon maaf kayak ekonominya ke bawah banget ya, dia tetap diberikan bantuan juga nih, tapi kayak ke puskesmas gitu yang tetap gratis gitu ya kan ya, dari Kota Depok. Kalau misalnya dari BPJS sendiri gimana Kak Agnes? Ya, kemarin gue ke kantor BPJS yang di GDC. Itu rame banget ya, bener-bener Iya sih. membludak banget. Di sosmed juga rame kan ya. Iya. Ngapain tuh rame-rame? ngantri banget gitu. Bahkan gue sempat ngobrol sama salah satu petugasnya di sana. Dia bilang ya mulai dari tanggal 1 itu udah rame.
banyak yang datang, warga-warga banyak yang datang, bahkan sampai ada beberapa warga yang sampai pingsan karena saking ramenya dan nunggunya lama mungkin ya karena Iya. rame banget gitu kan. Terus ya keluhannya ya sama, mereka itu datang karena Nggak bisa berobat. nggak bisa berobat. Ketika mereka menggunakan aplikasi JKN, JKN itu Mobile ya. JKN Mobile-nya itu untuk entah untuk yang check up Iya. rutin ataupun memang mau ada berobat biasa. Ketika udah dimasukin kan ada namanya, ada ini apa gitu-gitu semuanya Iya. ya pendataan lah ya. pendataannya untuk tanggal check up-nya misalnya gitu kan, udah dipilih tanggal check up-nya, pas ketika mereka okein keluar deh tuh tidak bisa. Tapi sempat ada yang chaos gak sih di BPJS itu, Nes? Apa ya tertib aja gitu? Tertib sebenarnya. Kelurahan ya. Ramenya di kelurahan, gue setuju banget sih, karena dari situ kan maaf ya, warga yang nggak terlalu SDM-nya tinggi bang, jadi kurang paham gitu, diberikan pemahaman juga akhirnya sama aparatur. Tadi kalau di satu kelurahan aja ada 70 orang, berarti kelurahan. Oh di lain BPJS gimana? juga kan, Ya jadi kan? dari kelurahan itu kan ya maksudnya disuruh lagi kan untuk kalau emang nggak bisa ya mau nggak mau ke kantor BPJS Iya. untuk mengurus Oh, gitu oke. kan. Jadi kemarin itu gue sempat ketemu salah satu pasien lah ya, dia itu lagi berobat kemoterapi. Oke. Ketika dia mau daftar, udah nulis milih tanggalnya untuk kemoterapi, ternyata nggak bisa. Ya. Keluar tuh di Nggak bisa aplikasinya diakses ya. itu ya, di aplikasinya itu dia keluar kan, nggak bisa. Dia ke kelurahan, udah ngobrol sama SLRT-nya, diarahin sama SLRT-nya, dikasih tahu arahannya gini. Dia sih bilangnya gini, iya saya diarahin sama SLRT karena saya kan urgent. Sementara proses SLRT-nya di SLRT ini nggak mungkin sebentar. Dia butuh waktu 3-4 bulan untuk memastikan dia bisa masuk apa enggak. Itu Lama juga kan ya. dari Kemensos juga ya kan? Iya, Itu itulah. udah belum juga dipastikan bisa Belum masuk. Belum, bisa, nunggu dulu. Itu makanya. Jadi proses 3-4 bulan itu mereka untuk survei untuk apa dari SLRT-nya. Nanti hasilnya itu kan tergantung dari Kemensosnya. Iya, Jadi tetap ketahuan masuk atau enggaknya kan yang memutuskan. masih 3 bulan lagi dari itu Selama gitu dia kan. menunggu survei itu, nah itu bagaimana tuh nanti kalau misalnya tiba-tiba dia di tengah Nah, jalan sakit. Itu dia misalnya. apalagi kalau yang kemarin gua ketemuin ini kan, karena dia kemoterapi itu kan yang harus Wajib. rutin kan, Wajib. harus rutin, nggak bisa kelongkap gitu kan. Ya dia diarahin ke kantor BPJS, dia coba ke kantor BPJS kemarin itu, ternyata dia kalau mau cepet harus ke BPJS Mandiri dibilangnya. Oh, Oke, yang bayar ya. Nah, udah nih, oke, BPJS Mandiri. Setelah diproses BPJS Mandirinya, ternyata dia ada tunggakan 1.900.000. Lumayan tuh. Oh, Nah, kalau mau mengaktifkan BPJS Mandiri ini, tunggakannya harus dulu. dibayar Bayar lebih dulu. dulu. benar. Akhirnya dia bayar. Mau nggak mau? Dia karena kan darurat Karena gitu, urgent Bang. banget. Mau nggak mau ya dia nyari. Kemarin saya dibilang, ya mau nggak mau saya nyari pinjaman lah, karena ini kan urgent banget daripada saya bayar untuk berobat yang berbayar sendiri di rumah sakit. Jadi mendingan saya bayar 1,9 plus iuran wajibnya BPJS, dia ngambil kelas 3 jadi 35.000. Ya Iya. udah. Artinya dia sekarang berbayar ya. Sebelumnya Berbayar. enggak, sekarang dia berbayar. Iya. 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 Nunggak. Itulah. Jadi bener-bener kalaupun mau mandiri, kalau emang nggak ada tunggakan ya langsung bisa Iya. tinggal bayar iuran wajibnya aja. Tapi kalau misalnya memang dia ada tunggakannya yang sekian, itu harus dibayarin saat itu juga. Atau kalau nggak bisa bayar ya sampai lunas dulu itunya, tunggakannya itu Tunggakan baru bisa sebelumnya aktif, ya.
BPJS Mandirinya. Ya, cuman ngomong-ngomong dari seluruh kelurahan banyak juga sih tergolong warga yang dinonaktifkan gitu. Yang Ada per 2 Februari kemarin ya? sebanyak 417.165 jiwa atau warga. Kelurahan tuh. Dari Semua seluruh kelurahan dari Sekota seluruh Depok. Sekota Depok berarti ya. Tapi emang Bagus. kebijakan ini sih kelurahan. dari informasi dari Dinas Kesehatan Dr. Devi Maryori itu bilang kalau soal penonaktifan UHC ini juga bukan terjadi di Kota Depok saja sih Iya. sebenarnya. Iya. Ini karena adanya SK Menteri Sosial nomor 3 HUK 2026. Ya, Jadi semua dari Kemensosnya juga ya. Kemensos. Dan gue juga dapat bocoran tadi dari Bu dari Dinkes ya kan, Bu Devi itu ternyata memang ada penurunan anggaran untuk UHC sendiri. Ini ada kesinambungannya nggak sih sama efisiensi gitu? Mungkin bisa juga. Terus Bisa juga jadi ya. dari Pemprov Jabar tuh ternyata udah nggak ada bantuan lagi di tahun ini. Oh, Di tahun sebelumnya di 2025 tuh ada 1,4 miliar. 1,4 M. Nah, sementara tuh tahun ini kan udah nggak ada. sama Terus sekali nggak ada ya. Nggak ada. Terus juga anggaran juga tahun kemarin itu 153 miliar. Nah, sekarang Wow. kan ada efisiensi, sekarang jadi 103 miliar. Turun 50 M. Oh, lumayan tuh. Itu Pemkot juga sebenarnya masih gede ya. Masih gede. Sebenarnya masih bisa dimanfaatin program berobat gratis ini, skema gratis ini. Cuman itu lagi di-upgrade lah datanya lagi dari ulang lagi biar bener-bener tepat sasaran gitu sih sebenarnya. Pengkinian data. Iya, pengkinian data. Makanya pas udah dinonaktifin semuanya kan jadi panik semua kan, Iya. jadi kasus ya. Iya, rame Ya banget. karena yang datang itu memang karena mereka untuk berobat Iya. ya memang sudah terjadwal gitu Iya. kan, yang check up gitu kan. Nah itu Iya. dia Mendadak langsung banget. Kayak mendadak, gitu loh. Mendadak Bener. banget Nah, kayak tahu tapi emang bulat. menurutku juga bagus sih, soalnya apa ya, berkaca dari tahun lalu juga sempat ada beberapa temuan gitu ketika gue liputan di wilayah, ternyata masih ada orang yang sebenarnya mampu gitu Iya. loh Iya. memanfaatkan itu gitu loh. Jangan kan kesehatan bansos saja dapat Tetap kan, nerima ya. tetap nerima juga Itu kan. padahal di mobil ada ini aja di rumahnya ada mobil Ada ya. mobil. Dia punya mobil terus Waktu itu warga ada- lantainya udah marmer ya Nah, kan. itu dia udah ngomel-ngomel warga yang ini mampu sebenarnya gitu kan. Cuman ya gitu manfaatin aja. Bansos yang apa tuh 600.000 gue lupa tuh bansos apa tuh. BSU ya, bantuan sosial ya itu. BSU cuman gitu ada aja oknumnya Iya. gitu. Nah, itu yang harusnya jadi Itu. diseleksi lagi tuh. Tapi emang sekarang itu dari Dinkes pemerintah pusat sendiri itu sekarang udah semakin ketat nih. Jadi nanti untuk skema bagaimana untuk menentukan mana yang cocok sebagai desil 1, 2, 3, 4, 5 yang sebagai kalangan kurang mampu sama yang menengah gitu kan, sama yang paling mampu sampai menengah itu 6 sampai 10 itu dari BPS, Badan Pusat Statistik. Statistik. Tadi ada 39 indikator dari rumah, akses air, sanitasi, sumber penerangan, pendidikan dan lain-lainnya tuh dicek tuh. Dicek Dicek ya. rumah ke lapangan jadinya door to door lagi Iya. buat Sampai ngecek. watt rumahnya. Nah, motornya ada berapa gitu kan. Lu HP lu apa? Iya. Lengkap banget. Baju ada berapa gitu kan. Gila, sampai lemari-lemari. Iya. Kameranya Boba. ini ya. Kameranya udah boba. Itu buat kembali lagi buat nyaring penerima manfaat itu tuh. Gue sih setuju aja sebenarnya. Cuman ya menurut gue yang jadi masalah itu sebenarnya dadakan aja sih. Iya. Dadakan ya. Dadakan kurang kita tahu bulat sosialisasi. gitu. Yang jadi imbas mah kasihan kelurahan ya. Iya, jadi Iya. kayak apa-apa Impactnya Semuanya ke Impactnya kelurahan. impactnya langsung ke kelurahan. ngomel-ngomel gitu kan. Berbondong-bondong. Data. Emak-emak lagi yang dateng Gitu. dimaki-maki. Soalnya pasti kan ya kok alhamdulillah kita sehat-sehat kan, keluarga sehat. Cuman kita nggak tahu di luar sana orang yang lagi benar-benar urgent masalah Nah, kesehatan. Ada gitu, lagi segala tuh macam. kemarin juga gue sempet ngobrol sama petugas yang di kantor BPJS. Dia bilang ada kasus dia cerita tuh ada kasus ojol yang harus hemodialisa, cuci darah. Yang Oke. yang viral itu ya. Ya, Ada iya viral. benar Video juga yang, iya. yang agak yang nangis ya. Iya, dia harus hemodialisa kan. Terus ya gue tanya dong, terus gimana itu solusinya? Gue gitu ya. Iya, jadi mau nggak mau dari
vaskes pertama atau dari rumah sakitnya menyatakan dulu memang dia harus karena urgent gitu kan, harus ada suratnya dulu. Terus ke kantor BPJS nanti diprioritaskan kalau kata BPJS sih kemarin sih gitu. Harus ada surat pengantar kah Iya itu. atau seperti Ya memang kalau dia menyatakan memang dia membutuhkan hemodialisa itu. Karena kan hemodialisa itu kan nggak bisa molor ya. Hari itu ya hari itu gitu kan. Harus viral kan ya, viral dulu kan. harus viral. Viral no justice. Jadi nanti ada ya No itu viral no ada dia justice. dari BPJS-nya sendiri langsung dikasih prioritas. Ini ya. Hari itu juga dia bisa langsung di HD katanya sih gitu. Berarti masih ada harapan. Ya untuk yang penyakit kronis. Kemarin sih dibilangnya kayak model yaitu hemodialisa, terus kemoterapi kemarin Enggak. sih dibilangnya Belum. enggak. Tapi yang penyakit talasemia. Tapi langsung ditanganin kan? Talasemia juga. Nah, itu. Kemarin sih dibilangnya gitu, Sebenarnya langsung tuh, ditanganin sih kalau untuk yang penyakit kronis itu. Ya, maksudnya kalau masalah administrasi belakangan dulu lah, menurut gua. Masalah kesehatan dulu, jangan misalnya orang masih sekarat gitu kan, kok sakit kan. Punya KTP-nya BPJS mana? nggak? SIM-nya Baru mana? ditanya. Ada juga tuh yang sampai udah meninggal BPJS baru bener kali. Ya, maksud gua tanganin dulu Telat. lah gitu. Kalau misalnya urgent banget, cuman jangan udah orang Kalau sekarat itu- gitu, KTP-nya mana, SIM-nya mana, oh jangan gitu kan. Sampai SIM-nya. Sampai sim-sim segala. Itu rumah sakitnya kali ya. Tergantung Tanganin dulu gimana aja lah dulu. gimana rumah sakitnya kali ya kalau kayak gitu. Ya. Tapi kalau emang dibilang kaget sih kaget ya. Pasti. 2 tahun lalu atau mungkin setahun yang lalu tuh kita hanya dengan KTP Depok aja Iya, bisa berobat gratis. Mm-mm. ada banyak opsi lah dari Walaupun dia BPJS. mau Hmm. warga yang mungkin terbilang lumayan cukup Hmm. sampai yang miskin tuh semuanya gratis dengan Nah, hanya KTP Depok. benar. Nah, sekarang ini pas dinonaktifkan pada kebingungan jadinya. Soalnya kalau tahun-tahun sebelumnya tuh nggak ada ini ya, nggak ada kategorinya desil 1 sampai 5. Semuanya kan. Semuanya diakomodir Iya, dari karena desil 1 UHC. sampai desil 10. Karena bantuannya masih full dari Pemprov Jawa Barat tuh masih banyak lah. Gue lupa waktu itu berapa gitu. Ya karena Depok kemarin itu sempat jadi kota yang Oh iya dapat. ya UHC itu kan Iya. cover Juga ya. semuanya jadinya karena pengaktifan pengaktifan warga yang menggunakan BPJS itu syaratnya itu untuk jadi UHC harus 98% yang aktif menggunakan yang aktif BPJS yang bayar gitu dibilangnya. Jadi karena Depok saat ini di bawah itu, jadi UHC-nya dicabut. Oh berarti Tuh. ini faktor ada yang nggak ikut BPJS juga dan mungkin ada yang Iya, benar. Iya, itu ngaruh. menunggak juga ya. Itu kali ngaruh. ya. Ya itu dia makanya. Lebih ketunggakannya sih. Iya itu. tunggakannya ya. Tunggakan. Jadi ya pemerintah bagaimana nih kita membayarnya? Makanya disaring lagi Mm-mm. itu tuh soal kayak gitu. Oke. Itulah makanya Dari ya. desil 1 sampai 5. Nih kalau ngomongin desil mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu nih kalau Iya. desil. Nah, Masih Desil asik ya. itu apa ya? Kategori Kategori Ekonomi kesejahteraan. masyarakat. Ekonomi kesejahteraan. Jadi kayak dari 1 yang paling miskin, Mm-mm. miskin banget. gitu kalau kan. desil 1 itu kan sangat miskin lah kalau di sini. Nah, kalau desil 2 tuh miskin, Nah, kurang mampu aja Ya. lah. Kayaknya bahasa miskin tuh gimana gitu. pendapatannya rendah, rentan terhadap gejolak ekonomi. Kalau desil 5 tengah-tengah tuh ya. Desil 5 itu sebenarnya dibilang sudah cukup tapi pas-pasan. Iya, pas-pasan lah. Oh kayak sederhana gitu kali ya. Sederhana gitu. Sederhana. nah Itu- ada nggak tuh? Ada nggak tuh? Kalau guys? Satu kayaknya dah. ada tambahan aja itu mah. Wow. Soalnya nggak ada di sini. Nah, sekarang ini di Kota Depok nih kan dari desil 1 sampai 5 itu yang terdata itu baru kalau individunya ya 454.000 dari sekitar jumlah penduduk Kota Depok berapa? 2 juta. 2 jutaan lah. Jutaan. Nah, berarti itu penerima manfaat yang seharusnya disaring tuh. Karena dia desil 1 sampai 5 kan. Nah, 6 Yang sampai memang- 10 ya enggak usah lah. Ya memang benar-benar membutuhkan ya. Iya, itu ya. benar membutuhkan. 6 sampai 10. Bisa lah itu mau bayar BPJS. Bisa lah. Lu juga mandiri kan, Di? Gua enggak tahu gua. Ya.
Kan kita dapat dari kantor gak sih? Tapi gue belum diperpanjang BPJS gue. Kita aman kan makan. Iya. Iya, makanya kita enak dapat banget dari udah di kantor. cover sih gue Makanya sehat-sehat dah belum. kita. Iya. Yang penting Sehat, kurang sehat. yang penting mah makan dah. Iya. Jangan lupa madang dah. Lapar makan ngantuk tidur ya. Jadi menurut gua soal masalah kebijakan baru dari pemerintah ini, jadi warga sabar-sabar aja lah, update lagi segala macamnya. Jadi mungkin bisa juga ditanya ya ke pihak kelurahan untuk adanya kebijakan ini, kan kebijakan baru lagi, update pendataan lagi untuk bagaimana langkah-langkah berikutnya biar bisa menjadi penerima manfaat dari program yang ada. Dan mungkin buat pemerintah jangan terlalu lama lah untuk Nah, itu dia tuh. cepat mengembalikan ini, ngecek kalau sampai 4 bulan mah kelamaan juga. Itu Oh, kesian Kayaknya- ya. udah keburu telat Anak banget orang itu. kesian itu. Kayaknya emang orang ambil rumah tuh Iya. cepetan ambil rumah ya datanya. Oh ya, terus satu lagi sosialisasiin dulu kayak. Nah, itu itu. kayak juga At harus least itu dulu dah. jadi ini juga lah, apa sih namanya, jadi pembelajaran buat Evaluasi ya bang. evaluasi buat Pemkot juga gitu. Kalau Evaluasi misalnya buat ada Pemkot sesuatu yang Depok. mungkin yang berbeda di lingkup masyarakat, kebijakan-kebijakan yang berbeda, maksudnya sosialisasikan dulu gitu Iya. biar paham. Biar Radar gitu. Depok kan bisa disosialisasikan. Ya, Ya, bisa datang di mari. bisa banget sih. Kita bakal mengakomodir kok. Jadi teman buat dadakan ya. Jangan dan dendakan atuh. Terus kalau ada juga kemarin gue dapat rilis dari BPJS Kesehatan Kota Depok ini, dibilangnya untuk masyarakat itu yang mau mengecek aktif apa tidaknya BPJS bisa dicek di di petugas BPJS 1 atau bisa di aplikasi mobile JKN. Jadi dari situ bisa ketahuan apa masih aktif apa tidaknya BPJS kita gitu sih. Cek di Google aja lah ya. Atau bisa ke call center di 165 call center 165. 165. Lalu udah pada ngecek nih? Belum. Belum sih. Lu udah. Belum. Juga sih. Masih aktif lah. Ya, masih aman lah. Diurus kantor ya. Iya. Jangan sakit intinya. Gak boleh sakit. Yusi ya, Yusi. Iya. Jangan sakit. Paksa. Kalau dibilang orang miskin gak boleh sakit. Nah, itu grafik itu. Mahal rumah sakit. Ya udah gitu aja. Sampai sini kita pembahasan kita soal BPJS, jama BPJS atau UHC. UHC ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau Bye-bye. ada requestan boleh komen. Bye. Makasih Sampai jumpa teman-teman. episode berikutnya.